Nah, Reno dan juga saudara, biasanya kita kalau lihat anak-anak itu kan biasanya terlihat ceria, kayak senyum terus gitu. Tapi tahu nggak sih, bisa jadi di dalamnya ini sebenarnya mereka menanggung kecemasan yang mungkin nggak bisa diungkapkan ya. Dan inilah kemudian yang diungkapkan oleh Kementerian Kesehatan bahwa ada lebih dari 2 juta anak Indonesia ini sedang berjuang menghadapi gangguan kesehatan mental. Jika tidak ditangani saudara, beban ini bisa berlanjut ke dewasa. Ceria anak-anak. Di balik seragam dan tas ransel yang penuh harapan, tersembunyi sebuah kenyataan yang menyentak. Lebih dari 2 juta anak Indonesia tengah berjuang dalam kesunyian menghadapi gangguan kesehatan mental yang tak terlihat oleh banyak mata. Data ini bersumber dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, menunjukkan bahwa dari pemeriksaan kesehatan jiwa gratis yang menjangkau sekitar 20 juta orang. Dari studi dari cek kesehatan gratis yang kita lakukan, dari 2 juta orang yang sudah kita lakukan screening, itu kira-kira 20 juta, 19 juta sekian sampai 20 juta yang kita lakukan cek kesehatan gratis untuk kesehatan mentalnya, itu ditemukan ada sekitar 2 juta yang mengalami gangguan mental. Ini merupakan suatu hal yang harus kita atasi bersama, karena gangguan mental itu dapat mempengaruhi kinerja, dan ini kita lakukan pada anak-anak sekolah ya Pak. Ya, menurut psikolog klinis anak sebenarnya angka 2 juta itu bak fenomena gunung es. Artinya masih banyak anak dengan masalah kesehatan mental yang belum terdeteksi. Ya, walaupun terlihat tadi jumlahnya sudah cukup banyak, tapi pasti ini kalau kita ibaratkan tuh masih seperti bongkahan es gitu atau fenomena gunung es gitu ya Mbak. Jadi memang baru pucuknya saja, tapi sebenarnya pasti masih banyak sekali masalah-masalah terkait kesehatan mental yang mungkin lebih sistemik misalnya, atau bahkan jumlahnya juga ternyata lebih dari segitu gitu ya kalau misalnya mau ditelusuri secara merata gitu di Indonesia. Ya, kesehatan mental pada anak bisa diobati dengan deteksi dini. Orang tua punya peran besar membangun ikatan komunikasi sehingga timbul rasa percaya untuk bercerita tanpa takut dihakimi. Membangun kesehatan mental yang baik itu justru dari rumah gitu Mbak. Jadi sebenarnya sangat penting sekali nih peranan orang tua gitu ya dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, terutama di rumahnya gitu ya, relasi anak dengan orang tua ataupun juga keluarga gitu ya kalau misalnya punya kakak atau adik gitu. Nah, proses pencegahan ini gitu ya bisa dibangun dengan yang pertama kuncinya membangun relasi yang positif dulu nih Mbak sama anak gitu ya, orang tua dan anak, sehingga anak punya kelekatan emosional atau kedekatan emosional dengan figur yang paling dekat dengan dia gitu ya, yaitu orang tuanya. Yang kedua, orang tua juga bisa secara aktif Mbak gitu untuk mendengarkan keluhan atau misalnya cerita anak gitu ya terkait kesehariannya, terkait masalah-masalahnya tanpa menghakimi, sehingga anak merasa memang punya ruang yang aman di rumah gitu ya, dan juga tempat dia untuk bersandar gitu. Karena seringkali isunya di anak-anak ini yang memang merasa tidak punya tempat untuk berpulang tadi ya Mbak, dalam artian mengeluhkan atau mengeluarkan apa yang dirasakan yang dinilai juga kurang nyaman buat dia gitu. Ini menjadi sebuah alarm. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal membutuhkan bantuan, segera hubungi dan kunjungi layanan kesehatan mental terdekat. Jangan biarkan sunyi menjadi pilihan ketika berbicara bisa menjadi penyelamat. Tim Liputan Amnesia TV melaporkan. Kesehatan mental merupakan bagian penting dari kesehatan secara keseluruhan. Namun, hingga saat ini masih banyak remaja dan mahasiswa yang mengalami berbagai tekanan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari lingkungan akademik, keluarga, pertemanan, maupun tuntutan sosial. Sayangnya, masalah kesehatan mental seringkali tidak terlihat secara langsung sehingga kerap diabaikan. Padahal, masalah kesehatan mental merupakan isu yang perlu mendapat perhatian serius. Menurut World Health Organization atau WHO, 1 dari 7 remaja usia 10-19 tahun di dunia mengalami gangguan mental. Dan bunuh diri menjadi penyebab kematian ketiga pada kelompok usia 15-29 tahun. Selain itu, depresi dan kecemasan merupakan masalah kesehatan mental yang paling banyak dialami oleh remaja di berbagai negara. Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia. Berdasarkan Indonesia National Adolescents Mental Health Survey, 1 dari 3 remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental, dan sekitar 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Data ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental bukanlah persoalan yang dialami oleh segelintir orang, melainkan masalah yang nyata dan perlu ditangani bersama. Berbagai faktor dapat memengaruhi kesehatan mental remaja dan mahasiswa, seperti tuntutan akademik yang tinggi, tekanan untuk berprestasi, masalah ekonomi, konflik keluarga, hingga penggunaan media sosial yang berlebihan.
Ketika tekanan tersebut tidak dikelola dengan baik, seseorang dapat mengalami stres, kecemasan, sulit berkonsentrasi, gangguan tidur, kehilangan motivasi belajar, bahkan menarik diri dari lingkungan sosial. Jika tidak ditangani, masalah kesehatan mental dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Prestasi akademik dapat menurun, hubungan dengan orang lain menjadi terganggu, dan kualitas hidup secara keseluruhan ikut menurun. Oleh karena itu, kesehatan mental perlu dijaga dan diprioritaskan sebagaimana kesehatan fisik. Melalui video ini, kami mengajak seluruh pihak untuk lebih peduli terhadap kesehatan mental remaja dan mahasiswa. Remaja dan mahasiswa perlu berani mencari bantuan ketika mengalami kesulitan psikologis. Teman sebaya diharapkan mampu menjadi pendengar yang baik dan memberikan dukungan tanpa menghakimi. Selain itu, sekolah dan perguruan tinggi perlu menyediakan layanan konseling yang mudah diakses serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kesejahteraan psikologis peserta didik. Kami juga mengadvokasikan kepada pemerintah dan institusi pendidikan agar memperkuat program promosi kesehatan mental, meningkatkan akses layanan psikologis, serta mengurangi stigma terhadap individu yang mengalami gangguan kesehatan mental. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih peduli, suportif, dan ramah terhadap kesehatan mental, karena tidak semua luka terlihat, tetapi setiap orang berhak untuk didengar, dipahami, dan mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.